Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan. Bahkan Nabi Muhammad mencontohkan kita, ketika kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, maka kita patut mensyukurinya. Kata Nabi, man asbaha. Jadi kalau biasanya kita di pagi hari itu bangun, ketika bangun biasanya kalau orang Arab itu menyebutkan sobahul khair, pagi yang indah. Kalau orang Indonesia biasanya selamat pagi. Kalau orang Inggris good morning. Kalau orang Jawa apa Pak? Sugeng enjing. Dan dengan berbagai ucapan-ucapannya, kalau orang Arab itu sobahul khair, maka disebutkan kata Nabi man asbaha. Jadi barang siapa yang di waktu sobah, man asbaha minkum aminan. Jadi kalau panjenengan ketika bangun dan merasakan tiga nikmat ini, maka kita patut bersyukur kepada Allah sebagaimana keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Barang siapa yang bangun di pagi hari, minkum aminan, yang pertama Bapak Ibu, panjenengan kalau bangun rumah itu dalam keadaan aman. Motornya, bannya itu keduanya masih ada, Bu. Mobil pentilnya masih ada, kalau mungkin panjenengan cek, oh masih ada pentilnya. Atau mungkin segala perabotan yang ada di rumah itu semuanya dalam keadaan lengkap. Kata Nabi aminan, jadi kata aman. Jadi kalau semuanya dalam keadaan aman, tidak ada yang hilang, maka hal pertama kita harus bersyukur kepada Allah. Lalu yang kedua adalah man asbaha minkum aminan. Yang kedua wa mu'afan fi jasadi. Dan ketika bangun panjenengan badannya itu dalam keadaan sehat wal afiat. Karena kenapa? Kesehatan itu menentukan amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Karena ketika orang itu sakit, dia tidak bisa melakukan amal ibadah semaksimal orang yang dalam keadaan sehat. Lalu yang ketiga adalah wa indahu qutun liyaumi. Setelah rumah kita dalam keadaan aman, badan kita dalam keadaan sehat wal afiat. Lalu yang ketiga adalah wa indahu qutun liyaumi. Kata Nabi, kita ini pada hari itu punya bahan makanan untuk bisa dimakan. Maka kata Nabi, ka'annama khizat lahumud dunya. Kata Nabi, seakan-akan kita ini mempunyai dunia seisinya. Jadi kalau rumah kita dalam keadaan aman, kita dalam keadaan sehat walafiat, dan kita punya bahan makanan untuk bisa dimakan, maka kata Nabi ka'annama khizat lahumud dunya, seakan-akan kita punya dunia seisinya.
Jadi kalau kita pengen bersyukur itu tidak harus menunggu punya mobil 10 pintu, enggak Bu. Atau mungkin punya rumah mewah 10 tingkat, tidak. Tapi kata Nabi, dari hal-hal yang terkecil tadi, kalau kita bersyukuri bersama, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Allah akan menambahkan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan nikmat itu kita syukuri bersama. Kalau kita mengkufurinya, maka Allah akan menciptakan yang namanya azab yang amat sangat pedih. Dan semoga pada kesempatan hari ini kita termasuk daripada orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita senantiasa bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah dalam pengajian bulanan ranting pimpinan ranting Muhammadiyah Pendogerit. Mungkin sedikit perkenalan Bapak Ibu, sebenarnya saya ini jamaah lama rasa baru. Jadi saya itu sebelumnya tahun 2023-24 saya pernah mengasuh anak panti Al-Maun di sini. Jadi saya sebenarnya ini jamaah lama rasa baru. Jadi saya selama 2 tahun pernah membantu mengasuh anak-anak panti. Jadi kalau daerah sini insya Allah tidak begitu awam. Okay. Selama 2 tahun, setelah itu saya kembali ke PCM asal saya di PCM Sutojayan, karena memang pada waktu itu diminta membantu di panti ketika selesai kuliah, dan saya mengiyakan sebagai bentuk kesyukuran saya atas apa yang telah Allah berikan. Dan juga saya itu sebenarnya aktif di Muhammadiyah pertama kali itu malah di Kota Blitar. Karena ketika selesai kuliah saya tidak langsung pulang ke Sutojayan, tapi aktif kegiatan termasuk mengasuh anak panti, kegiatan-kegiatan PCM dan lain sebagainya, saya aktif untuk menemani anak-anak panti. Jadi sebenarnya saya ini adalah jamaah lama rasa baru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya saat ini kesehariannya mengajar di salah satu AUM PCM Sutojayan, yaitu di SD Islam Aisyah Kalipang. Karena memang kenapa saya kembali, karena memang sekolah itu sangat membutuhkan guru, karena memang kalau sekolah swasta itu identiknya kalau enggak susah nyari murid, nyari guru juga susah. Itu tantangan SD swasta termasuk di SD Muhammadiyah. Makanya pada waktu itu ketika bapak-bapak PCM itu menyampaikan kalau di sana membutuhkan guru, maka saya kembali ke tempat asal. Tapi alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kami bisa kembali untuk mengisi pertama kalinya di tempat ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Nanti panjenengan datang dan pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami membahas tema atau kajian tentang tetanggamu itu pintu surgamu. Jadi kajian ini insya Allah kami mengambil dari pendapat-pendapat para ulama. Ternyata bertetangga itu salah satu jalan kita menuju surga. Jadi ternyata ibadah itu tidak hanya ketika kita melaksanakan sholat individu atau berpuasa, zakat, itu harus kita lakukan. Tapi ternyata ada tambahan yang lain, amal ibadah yang bisa kita lakukan, termasuk dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kalau kita niatkan ibadah, itu akan mempermudah jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelumnya kami ingin kembali dulu. Jadi apa yang kita lakukan pada sore hari ini sejatinya adalah bekal kita untuk nanti menghadapi pengadilan akhirat. Makanya ada satu hal
perkara yang harus kita yakini bersama bahwasanya ada yang namanya rukun iman atau biasa disebut sebagai arkanul iman. Maka di dalam rukun iman itu ada salah satu hal yang harus kita yakini bersama, yaitu iman terhadap hari akhir. Al-imanu biyaumil akhir. Dan konsekuensi dari iman terhadap hari akhir ini adalah hukumnya wajib. Ketika kita mengamani terhadap hari akhir ini hukumnya wajib, maka bagi kita yang mengimani terhadap hari akhir ini, kalau ada orang yang masih ragu atau mungkin tidak percaya terhadap al-imanu biyaumil akhir, maka mereka termasuk daripada orang-orang yang keimanan kepada Allah itu belum dianggap sebagai keimanan yang sempurna. Karena kenapa? Bagi kita yang masih meragukan apakah suatu saat nanti setelah kita meninggal dunia akan ada yang namanya hari pembalasan. Apakah suatu saat nanti ketika kita sudah meninggalkan dunia ini ada yang namanya yaumul hisab. Maka bagi orang-orang yang belum mempercayai terhadap keimanan ini, maka mereka belum cukup dikatakan sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna. Karena kenapa? Karena sejatinya terkadang manusia itu hanya mengimani apa yang dia percaya. Atau mungkin dia tidak percaya atas apa yang terjadi nantinya ketika kita melakukan kemaksiatan atau kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, makanya disebutkan sejatinya al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kalau kita mempertanyakan kapan hari akhir itu dimulai, maka kata Nabi al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sejatinya manusia itu ketika meninggal dunia itulah awal mula kehidupan akhirat. Maka bagi kita yang saat ini belum meyakini atas hal itu sebagai manusia yang memang benar beriman kepada Allah, maka kita harus meyakini keimanan yang keenam itu. Karena sejatinya kesempurnaan keimanan itu mencakup keenam rukun iman yang harus kita imani bersama. Termasuk dalam suatu hadis disampaikan, dalam suatu ayat disampaikan bahwasanya al-akhiratu darul jaza. Manusia itu sejatinya adalah nanti akan mendapatkan balasan ketika di akhirat. Jadi sejatinya akhirat itu adalah darul jaza, kampung di mana nanti manusia akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Bahkan mungkin panjenengan sudah punya tahu, sudah hafal dengan ayat faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa may ya'mal, barang siapa yang melakukan suatu amalan misqala darrah, kata para ulama di dalam kitab Turas, darrah itu diibaratkan sebagai biji sawi. Tapi kalau makna secara modern itu biasanya disebutkan sebagai atom atau subatom. Jadi itu amat sangat kecil. Jadi barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, meskipun itu amalan yang amat sangat kecil, wa huwa khairun, dan amalan itu adalah amalan yang baik, maka kata Allah, yarahu, manusia nanti akan melihat balasan sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Dan barang siapa wa may ya'mal misqala dzarrah, barang siapa yang melaksanakan suatu amalan meskipun amalan tersebut amat sangat kecil, wa huwa syarrun, dan amalan tersebut adalah amalan yang jelek, maka suatu saat nanti manusia akan melihat atas apa yang dia lakukan dan balasan apa yang akan dia dapatkan atas amalan yang dia lakukan. Makanya perlunya bagi kita sebagai orang yang beriman,
sebagai keimanan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berhati-hati, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mungkin dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita sudah mengimani terhadap hari akhir, maka kita akan was-was, Bapak Ibu. Entah itu ucapan maupun perbuatan kita, apakah itu akan menyakiti hati orang lain atau menzalimi orang yang lainnya. Maka kalau kita mengimani terhadap al-imanu biyaumil akhir, maka kita akan semakin waspada. Karena kenapa? Setiap apa yang kita ucapkan, amalan yang kita lakukan, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menemukan ada orang yang ucapannya itu senantiasa menyakiti hati orang lain, perbuatannya senantiasa mengganggu kehidupan orang lain, maka itu kita tidak bisa menyebutnya sebagai manusia yang memang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bagi mereka yang beriman dengan keimanan yang sempurna, mereka akan senantiasa menjaga lisannya, menjaga perbuatannya agar tidak menyakiti hati orang lain maupun menzalimi orang yang lainnya. Dan semoga kita senantiasa bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa mempunyai keimanan yang amat sangat kuat. Mungkin dengan kajian ini menambah keyakinan kita kepada Allah, semakin membuat kita waspada atas ucapan maupun perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dalam hal lain disampaikan aqiyasul mu'minina istiqdaduhum liyaumil akhirah. Mukmin yang pandai itu sejatinya adalah mukmin yang senantiasa mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Karena sejatinya kehidupan dunia di dalam Al-Quran itu dijelaskan sebagai laibun walahun, tempat bermain dan bersenda gurau. Dan itu biasanya kita terlena dengan yang namanya mataul ghurur, kehidupan yang sangat menyenangkan. Jadi kadang kalau manusia itu sudah terlena dengan kehidupan dunia, itu akan terlupakan terhadap kehidupan akhiratnya. Karena sejatinya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan al-khairu wa abqa, kehidupan yang lebih baik dan kita akan kekal di dalamnya. Oleh karenanya perlunya bagi orang yang beriman itu mempersiapkan diri terhadap kehidupan dunia yang sementara ini untuk nanti kehidupan yang lebih kekal di kehidupan akhirat nanti. Dan semoga kita senantiasa menjadi manusia yang selalu berusaha, selalu mengusahakan atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit contoh, biasanya kalau kita sebagai manusia itu kadang kalau mungkin panjenengan punya rencana, biasanya manusia itu punya rencana. Ketika rencana ingin bepergian ke suatu tempat, biasanya manusia itu mempersiapkan jauh-jauh hari. Tapi kenapa ketika kita mempersiapkan jauh-jauh hari, biasanya ada kendala di tengah jalan. Terkadang persiapan tersebut atau hal yang akan kita lakukan itu mungkin bisa jadi tidak jadi kita lakukan. Akan tetapi kalau kehidupan akhirat, ketika nanti manusia meninggal dunia, Allah akan mencabut nyawanya tanpa kompromi dan juga tanpa waktu yang ditentukan. Karena sejatinya kehidupan akhirat itu pasti kita akan alami, dan kehidupan dunia ini hanya sebagai wasilah kita untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat nanti. Dan semoga kita senantiasa sebagai mukaddimah pada kesempatan kali ini adalah kita bisa mempersiapkan diri untuk nantinya menyambut kehidupan akhirat dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
berkenaan dengan mukaddimah di awal tadi, maka pada kesempatan sore hari ini kami ingin menyampaikan perihal tetanggamu itu adalah pintu surga. Karena sejatinya di Muhammadiyah itu ibadah itu tidak hanya ibadah individual, tapi ibadah ada yang namanya ibadah sosial yang itu bisa menambah keberkahan kita dalam kehidupan sehari-hari, menambah pahala kita untuk nantinya kita tabung bersama untuk menuju kehidupan akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu maka ada suatu perkara yang suatu ketika malaikat Jibril itu menyampaikan secara terus-menerus kepada Nabi Muhammad. Jadi suatu ketika malaikat Jibril itu menyampaikan suatu perkara. Biasanya kalau kita mengumumkan suatu hal, kalau kita umumkan berkali-kali, maka itu sesuatu yang amat sangat penting. Begitu juga malaikat Jibril. So, ketika malaikat Jibril ini menyampaikan suatu perkara yang disampaikan berkali-kali kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, disampaikan mazala Jibrilu yusini bil jar. Ternyata perkara tersebut adalah bukan tentang melaksanakan sholat selama setahun penuh, bukan tentang perkara kita berpuasa, akan tetapi perkara tersebut adalah tentang berbuat baik terhadap tetangganya. Dan itu disampaikan mazala Jibrilu yusini bil jar. Maka malaikat Jibril tidak henti-hentinya berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangganya. Hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu. Sampai-sampai aku mengira adalah tetanggaku ini nanti akan dijadikan sebagai ahli waris. Karena saking dekatnya, karena saking akrabnya dengan tetangganya. Karena ternyata di dalam Islam itu tidak hanya memikirkan hal-hal yang bersifat ibadah individu, tapi berupa ibadah sosial harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, inilah mengapa Allah menjadikan tetangga itu sebagai salah satu jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lepas kita dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu adalah makhluk sosial yang pasti harus bersosialisasi dengan orang yang lainnya. Dan juga begitu sebaliknya, ketika ada orang yang suka mengganggu tetangganya, meskipun ia seorang ahli ibadah, maka neraka jauh lebih layak untuk tempat kembalinya. Karena amalan itu tidak hanya berbau ibadah individu, tapi juga berbau ibadah sosial yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad meriwayatkan sebuah hadis yang amat sangat menggugah. Disampaikan seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah," kata sahabat, "ada seorang perempuan hunakal mar'ah. Ia gemar melaksanakan sholat malam, yaqumu bi sholatil lail, bersenang berpuasa wa yasum, mengerjakan berbagai kebaikan wa ya'malul khairat, menghimpun sedekahnya, akan tapi ia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya." Maka apa kata Nabi? La khaira fiha hiya min ahlinar. Kata Nabi, tidak ada kebaikan di dalam dirinya, tempatnya adalah berada di neraka. Dan lain, ada sahabat yang lain kembali bertanya, "Ya Rasulullah, hunakal mar'ah." Di sana ada seorang perempuan yang ia hanya sebatas melaksanakan sholat wajib saja. Sedekahnya hanya beberapa potong keju. Tetapi ia tidak pernah menyakiti hati tetangganya. Maka apa kata Nabi? Hiya min ahlil jannah. Dia adalah seseorang dari penduduk surga. Maka dari hal ini ternyata ibadah individu itu amat sangat penting.
apalagi kalau kita sempurnakan dengan ibadah sosial, yaitu berbuat baik terhadap tetangganya, buah dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya buah dari keimanan itu menjadikan amal kita dalam kehidupan sehari-hari, muamalah kita kepada sesama manusia itu menjadi lebih baik. Itulah tanda ketika keimanan kita semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menekankan di dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 36. Allah menyampaikan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dalam ayat ini, perkara yang pertama disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini adalah sembahlah Tuhanmu dan janganlah kamu menyekutukannya dengan yang lainnya. Wabil walidaini ihsana, termasuk berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, wabidil kurba wal yatama wal masakin, termasuk berbuat baik terhadap kerabat dekat kita, orang-orang miskin maupun anak yatim, wajaridil kurba wajaridil junub. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, perkara pertama adalah tentang tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Lalu selanjutnya perintah Allah adalah untuk memuliakan tetangganya. Wajaridil qurba wajaridil junub, yaitu memuliakan tetangganya maupun tetangga dekat dan juga tetangga jauh. Dan menariknya, Allah tidak hanya menyebut tetangga dekat. Jadi dalam ayat ini Allah tidak hanya menyebut terhadap tetangga dekatnya saja, tapi juga Allah menyebutkan terhadap tetangga jauh. Dan para ulama kemudian membahas luas cangkupan tetangga jauh itu sampai 40 rumah. Entah itu ke kanan, ke kiri, ke depan maupun ke belakang. Saking pentingnya hak kemuliaan tetangga terhadap orang yang pada waktu itu. Jadi ternyata bertetangga itu adalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kita berbuat baik terhadap tetangga kita. Meskipun tetangga kita mungkin biasanya dalam kehidupan sehari-hari menyakiti hati kita, akan tapi kita sebagai seorang yang beriman harus kita tunjukkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan buah dari keimanan itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia. Dan itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam bertetangga kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam Islam, kesolehan tidak boleh berhenti di atas sajadah saja, tapi kualitas kebaikan seseorang bukan hanya dilihat dari ibadah individual saja, tapi juga bagaimana dia berbuat baik dan tetangganya merasakan kebaikan atas keimanan yang bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ibunda Aisyah ini pernah memberikan teladan bagi kita semuanya. Jadi suatu waktu Ibunda Aisyah ini memiliki 2 hadiah. Dan pada waktu itu Ibunda Aisyah ini bingung, ingin memberikan kepada siapa hadiah yang ia miliki. Maka pada waktu itu karena hadiahnya cuma 2, lantas Ibunda Aisyah ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi hadayatan. Aku mempunyai 2 hadiah. Kepada siapakah hadiah ini akan aku berikan?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawab dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ila aqrabihima min kababan. Jadi kalau panjenengan punya hadiah, punya sesuatu, akan tetapi sesuatu itu dalam nominal yang terbatas, maka kata Nabi, ila aqrabihima min kababan, maka berikan kepada tetanggamu yang paling dekat pintu rumahnya.
Mungkin setelah ini panjenengan bisa diukur Bu, depan itu pintu rumahnya mana yang paling dekat, monggo. Mungkin kalau biasanya Ustadz kalau di sini tuh rumahnya mepet-mepet hampir sama, mungkin beda senti gitu. Mungkin panjenengan bisa ngambil meteran Bu, diambil habis itu diukur ya. Nanti mana yang lebih dekat. Nanti kalau ditanya tetangganya mau ngasih hadiah gitu. Ya. Jadi ternyata kata Nabi ila aqrabihima min kababat. Karena dengan hal tersebut ketika kita bisa memberikan kebaikan kepada tetangga kita, maka itu suatu kebaikan, suatu kebajikan yang membuat keimanan kita semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, buah dari keimanan yang senantiasa ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal tersebut maka ada kaitannya tentang keimanan dan juga bertetangga. Imam Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Abu Suraih mengisahkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Rasulullah pernah mengatakan demi Allah sebanyak 3 kali, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Pada waktu itu ketika Nabi mengucapkan itu, lantas para sahabat bertanya, siapakah gerangan wahai Rasulullah yang engkau sebutkan itu? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman karena perbuatannya. Jadi Allah, Nabi Muhammad itu meyakinkan kepada kita, demi Allah dia tidak beriman bagi mereka yang suka menyakiti hati tetangganya atau dengan perbuatannya itu mengganggu hati tetangganya. Maka itu hal yang perlu kita jauhi bersama sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana contoh yang telah dicontohkan kepada kita semuanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sejatinya keimanan itu harus tidak hanya identik dengan ibadah individu yang kita lakukan, akan tetapi juga ibadah sosial yang itu memperkuat keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada kisah yang lain disampaikan bahwasanya Sa'id bin As. Jadi Sa'id bin As ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Jadi Sa'id bin As ini adalah salah seorang sahabat yang memberikan contoh keteladanan bagaimana bertetangga yang baik. Suatu ketika Sa'id bin As ini bertetangga dengan salah satu tetangganya, dan tetangganya itu ingin pindah rumah, dan pada waktu itu rumah tetangganya itu ingin dijual. Dan setelah itu tetangganya itu menyampaikan bahwasanya rumah ini adalah harganya 100.000 dirham. Ketika disampaikan kepada para pembelinya, harga rumah ini sudah disepakati, akan tapi berapa harga yang kamu akan berikan untuk bertetangga dengan Sa'id bin As? Karena kenapa? Sa'id bin As ini ketika bertetangga dengannya, tetangganya ini menyampaikan bahwasanya ketika Sa'id bin As nantinya kita bertetangga dengan Sa'id bin As, maka Sa'id bin As ini adalah orang pertama yang akan mengabari, yang akan bertanya bagaimana kabar kita. Dan Sa'id bin As ini adalah tetangga, ketika melihat tetangganya kesusahan, maka Sa'id bin As ini adalah orang pertama yang akan membantu. Termasuk bagi tetangganya yang kesusahan, maka Sa'id bin As ini adalah orang pertama yang akan menolong tetangganya. Saking baiknya Sa'id bin As terhadap tetangganya. Maka kita termasuk daripada orang-orang yang beriman kepada Allah, semoga senantiasa bisa berbuat baik terhadap tetangga kita maupun orang yang lainnya sebagai buah keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka poin yang ketiga yang perlu kami sampaikan adalah jangan pernah menyakiti hati tetangga kita.
Karena kenapa? Imam Ahmad dalam musnadnya menyampaikan bahwasannya meriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya pada suatu hari Nabi pernah ditanyai oleh para sahabat. Ya Rasulullah, setelah itu Rasulullah bertanya kembali kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang perzinahan? Maka para sahabat menjawab, ia adalah sesuatu yang amat sangat buruk dan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lantas Nabi bersabda, sungguh jika seseorang berzina dengan 10 wanita, maka dosanya lebih ringan bila dibandingkan berzina dengan wanita tetangganya. Jadi kalau kita bayangkan Bapak Ibu, berzina itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan ketika orang tersebut berzina dengan wanita yang lain yang bukan tetangganya, itu Nabi Muhammad menyampaikan bahwasanya dosanya lebih ringan dan dosa yang lebih berat, padahal itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah ketika berzina dengan wanita tetangganya. Lantas Nabi Muhammad kembali bertanya, apa pendapat kalian para sahabat tentang pencurian? Lantas para sahabat menjawab, itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad kembali lagi menjawab, itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah bagi seseorang yang mencuri di 10 rumah orang lain, itu lebih ringan dosanya dibandingkan dengan mencuri di rumah tetangganya. Maka jangan sampai sekali-kali kita menyakiti hati tetangga kita menzolimi hati tetangga kita melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap tetangga kita. Anak sejatinya buah dari keimanan seorang mukmin sejati adalah senantiasa mengucapkan maupun melakukan kebaikan terhadap tetangganya, dan itu sudah menjadi contoh yang telah dicontohkan Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Dan semoga dengan hal tersebut semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah, karena sejatinya setiap perbuatan yang kita lakukan sekecil apapun nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya bagaimana sholatmu, tidak hanya bagaimana puasamu, tidak hanya bagaimana zakatmu, akan tetapi bagaimana kamu bisa berbuat baik kepada tetangganya. Dan semoga kita termasuk daripada orang-orang yang selalu mengusahakan untuk melakukan kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang paling utama, dan juga dalam kehidupan sehari-hari terhadap saudara kita maupun tetangga kita. Dan semoga kita senantiasa bisa berusaha untuk melakukan kebaikan tersebut dan meningkatkan kualitas keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, semakin menambah khazanah keilmuan kita, sehingga setiap apapun yang kita lakukan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Ustaz Nawang. Pertama, Ustaz Nawang bukan orang asing, sudah dikenalkan nih. Kemudian materi yang disampaikan tadi, insyaallah jelas karena alhamdulillah. Jadi berangkat dimulainya dengan iman. Iman didasari dengan iman, namanya iman pada hari akhir. Kemudian sebagai dasar buahnya iman adalah pasti akan melakukan satu amal atau perbuatan yang baik, alias tidak akan atau berusaha untuk menghindari satu perbuatan yang dibenci atau perbuatan yang buruk, karena amal
khawatir, maka tentunya kita tidak akan berani atau berhati-hati sekali dalam melakukan satu perbuatan karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Saya kira begitu kalau diri Oke. Banyak sekali yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi panduan dari dalam kita beramal, dalam kita bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, insya Allah kita merasakan bagaimana manfaatnya kajian semacam ini, ya. Bisa mengingatkan kita, mengingat iman itu ya naik ya turun. Kalau kayak begini seperti dicas kembali ya, dicas kan, ya terus gilir naik, oh iya, ternyata bagus lagi. Nah karena manfaatnya kajian, manfaatnya majelis seperti ini begitu besar, monggo Bapak, Ibu, adik-adik semuanya kalau bisa dikembangkan. Ayo kontone dulu segera dijak biar manfaatnya bisa lebih luas lagi. Materi setuju berani. Jadi nanti jaga satu. Syukur nanti ada hadiah bagi yang bisa mengajak saudaranya. Nah, itu bagiannya ibu-ibu saya kayaknya dunia hadiah ibu. Barangkali ada surprise, monggo surprise-nya sebelum kita tutup. Diumumnya apa langsung dipanggil apa di gimana? Masih diambil sama. Oh masih sama Wang. Masih. Ini biasanya dan surprise. Juga semuanya ayah yang mau, ayah bravo, bentar mau tetap ayah ini pak ayah biasanya nggak habis. Alhamdulillah. Barangkali Mas Dwi ada yang disampaikan terkait apa kemarin masa apa Mas Arif? Oh aku kering. Oke. Kalau mungkin ada sesuatu yang disampaikan saya persilakan. Alhamdulillah kegiatan sudah kita lalui bersama dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan sehari diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat buat kehidupan kita semuanya. Amin. Kita ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Ustaz Nawan. Mudah-mudahan Kak Dwi diprogramkan lagi kapan tuh. Lagi ya. Nah, iman-iman ini kader kita ya. Lama ternyata di Gontor itu mulai dari setelah SD loh. Setelah SD bayangkan Bapak Ibu setelah SD kemudian 6 tahun di Pondok Gontor itu kelas 1 sampai 6 tahun loh pondok. Terus itu buat teman-teman saya munggah malih tentang perguruan tinggi Gontor Darussalam ngantos lulus S1. Akhirnya ilmu era dengan sesep ya iman kan kita istri makin bernaung itu. Tetap ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi Ustaz ya. Kita akhiri pertemuan pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.